Wajah Mas Andri kembali memerah menahan amarah. Ia berdiri lalu menggebrak meja makan dengan sangat keras. "Rin, tunggu. Mau kemana kau?" ujar Mas Andri berteriak. Ia mengejar lalu mencekal pergelangan tanganku. Matanya melihatku dengan tajam. Rahangnya mengeras dengan gigi yang menggemelutuk. "Kamu makin lama makin kurang ajar sama suami, Rin. Kamu ingin jika dihalalkan, sudah aku lakukan dari kemarin padamu, Mas. Kamu tak paham dengan apa yang aku rasakan, Mas. Aku melakukan ini karena rasa sakitku akibat ulahmu itu." Aku berteriak, meluapkan amarah yang sedari tadi aku pendam. Sekuat apapun aku menahan, aku juga perempuan yang memiliki perasaan. Di depan Hena, aku bisa tegar dan kuat karena aku tak ingin wanita itu melihat kelemahanku. Namun sekarang, di depan Mas Andri, air mataku malah jatuh dan mengalir begitu saja. "Rin, aku akan menjelaskan semuanya. Apa yang kamu lihat itu bukan yang sebenarnya. Tunggu di sini. Aku akan kembali untuk menjelaskan semuanya." Mas Andri lari dengan kencang menuju kamar mandi. Obat pencahar yang aku berikan pasti sudah bereaksi. Aku adalah istri yang jahat dan jahil, mengerjai suami sampai dia akan bolak-balik ke kamar kecil. Biarkan saja. Siapa suruh keganjenan sama mantan istri? Jangankan sama mantan, jika dia melakukan hal serupa sama wanita lain selain Hena pun, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Aku tidak suka dikhianati, apalagi setelah apa yang Abah berikan padanya. Tidak tahu terima kasih. Aku mengusap kedua pipiku hingga kering. Ini hanyalah air pencuci mata, agar mataku bersih dan penglihatanku kembali jelas. Bukan air mata kepedihan. Lebih baik aku pergi dari rumah daripada harus menunggu Mas Andri yang sedang mencret-mencret. Akan sangat membosankan. "Rin, mau kemana?" tanya Mas Andri saat melihatku mengambil kunci motor. "Beli bakso di warung Santi." "Aku lagi sakit, Rin." Aduh, Mas Andri tidak melanjutkan kata-katanya. Ia kembali masuk ke kamar mandi. Aku menggelengkan kepala lalu pergi pada tujuan awalku. Biarkan saja Mas Andri berolahraga supaya perut buncitnya menjadi rata kembali. Warung Santi berada di sekitar pelabuhan. Ia membuka warung makan dengan para nelayan sebagai konsumennya. Bukan hanya nelayan saja, orang-orang yang datang untuk berwisata pun selalu mampir dan makan di warung itu, karena memang Santi menyediakan bermacam menu seafood yang dihasilkan dari laut sekitar pelabuhan. "Hei, tumben datang. Sini duduk." Setelah sampai, aku langsung disambut ramah pemilik warung yang tidak lain adalah temanku, Santi. "Aku lagi mumet, Jan. Lelah," kataku, seraya menyatukan bobot tubuhku di balik-balik bambu depan warung. Santi keluar dari dalam warung. Ia ikut duduk di sebelahku. "Apa tentang mantan lagi?" tebaknya. Aku mengembuskan nafas kasar. Sudah bukan rahasia lagi jika Santi tahu tentang si mantan istri. Bermula dari keranda mayat serta status Facebook. Hampir semua orang tahu kalau rumah tanggaku tengah diterjang badai masa lalu. Masa lalu Mas Andri. Apalagi sekarang yang dilakukan si mantan. Iya, kemarin aku sempat dengar kalau dia katanya pura-pura kesurupan. "Gimana ceritanya tuh?" ujar Santi semakin penasaran. "Kamu bisa dipercaya gak?" aku bertanya seraya menatapnya lekat. "Ya Allah, Rin, kapan sih mulutku ini bocor? Nih ya,
Kamu ngompol waktu sekolah pun aku gak bilang sama siapapun. Aku jaga rahasiamu sampai saat ini. Aku melirik, mendelikkan mata pada teman kecilku itu. Jangan dibahas, aib. Santi hanya nyengir melihat lirikan mata tidak suka dariku. Maaf, ayo dong cerita, bujuknya. Santi mengangkat kedua kakinya hingga duduk bersilah menghadap padaku. Semilir angin pantai menggiringku untuk menceritakan semua yang aku rasakan dan aku alami dalam rumah tanggaku. Aku mencurahkan isi hatiku pada Santi, mengatakan apa yang ingin aku keluarkan. Ini seharusnya tidak terjadi. Harusnya aku tidak menceritakan masalah rumah tanggaku pada siapapun. Ini aib yang harus aku tutupi. Akan tetapi, aku tidak tahan. Aku butuh teman yang bisa mendengarkan cerita dan keluhanku. Teman yang tidak menghakimi dan menyalahkan. Juga bukan teman yang mencampuri dan masuk dalam masalahku. Aku butuh pendengar setia yang akan menjaga rahasia ini. Dan Santi adalah teman yang tepat menurutku. Kenapa tidak cerai saja, Rin? Aku kok nyesek dengar ceritamu itu, ujar Santi saat aku selesai berbicara. Tidak semudah itu, San. Kita ini hidup di kampung, di mana semua orang sangat peduli pada kehidupan kita. Sampai-sampai masalah kita pun akan ikut diurusi sama tetangga. Aku akan jadi selebriti dadakan jika bercerai dengan Mas Andri sekarang. Mereka menjadikanku bahan gibah karena menurut mereka aku adalah wanita yang tak tahan godaan. Wanita lemah yang tidak bisa membebaskan suami dari kekhilafan. Kamu paham kan? Santi mengangguk mengerti. Bercerai memang mudah, tapi pandangan orang yang selalu menyulitkan. Apalagi kalau bercerai cuma gara-gara adanya godaan mantan. Aku akan dicap wanita lemah, tak punya kekuatan kalau bercerai tanpa memberikan bukti kesalahan yang fatal. Di sini perselingkuhan sering terjadi, namun ada di antara mereka yang masih bertahan dalam pernikahan. Alasannya pun beragam. Ada karena anak, orang tua, juga karena masih cinta. Mereka selalu yakin jika suami yang pernah berselingkuh akan bisa kembali setia pada pasangannya. Namun aku ragu. Dalam keyakinanku, selingkuh adalah penyakit yang bisa saja kambuh di lain waktu. Apalagi kasus Mas Andri dan Hena ini bukan selingkuh biasa. Sepertinya memang ada unsur kesengajaan atau sudah direncanakan. Terus, apa rencanamu selanjutnya? Kamu harus memikirkan kebahagiaanmu juga, Rin. Jangan melulu menutup mata. Aku tahu, kamu juga terluka. Tidak mungkin kamu tidak sedih melihat suami memberikan perhatian juga kenyamanan pada wanita lain. Kamu pasti sakit, kan? Ya, sakitlah. Kamu pikir aku kresek yang tidak merasakan apa-apa? Aku juga punya hati, kataku, menepuk-nepuk dada. Kamu harus kuat, Rin. Aku yakin kamu bisa keluar dari masalah ini. Aku doakan supaya kamu segera berhasil mendapatkan bukti perselingkuhan suamimu. Makasih, San. Sepertinya aku butuh bakso lobster buat menenangkan hati dan pikiranku. Apa ada? Tanyaku pada Santi. Ada dong. Untuk wanita yang sedang patah hati, aku kasih yang spesial. Tunggu, akan aku buatkan untukmu. Santi masuk ke dalam warungnya, membuatkanku satu porsi lobster yang menjadi bakso favorit di sini. Wangi kuah bakso mulai tercium, mengganggu indera penciumanku yang meler akibat menangis saat bercerita pada Santi tadi. Aku mengambil tisu, menyumpalkannya pada satu lubang hidung yang terus mengeluarkan air. Pandanganku lurus ke depan, melihat orang-orang yang sedang bermain air laut.
Dasar orang kota, apa gak takut gosong tuh kulit berenang di siang hari seperti ini? Namanya juga orang kota, Rin. Penasaran sama air laut, jawab Santi dari dalam. Aku kira dia tidak mendengar ucapanku. Menunggu Santi yang tengah meracik bakso dan memilih memainkan ponsel, melihat dunia maya yang penuh dengan tipu daya. Kamu Rini ya? Aku mengangkat wajah melihat pada seorang pria yang berdiri di depanku. Aku memicingkan mata, mengingat-ingat siapa gerangan dia. Wajahnya tidak asing, tapi lupa-lupa ingat, dan dia tampan. Astagfirullahaladzim, auratnya indah. Segera aku menunduk kembali saat mata jahat ini menangkap pemandangan roti sobek di sana. Bukan, saya bukan Rini, kataku berbohong. Si pria itu malah duduk di sampingku. Ia terus melihatku, membuatku risih dibuatnya. Iya, kamu Rini. Bukan Kang, salah orang. Tidak mungkin salah. Aku ingat banget kalau kamu itu Arini. Aku teman sekolahmu dulu. Masa kamu lupa? Ujarnya lagi, membuat otakku semakin keras berpikir. Aku tidak ingat siapa dia. Aku juga masih ingat kenangan di sekolah dulu, apalagi tentangmu. Sumpah, aku tidak bisa lupa sama kejadian itu. Kejadian apa? Tanyaku, seraya mengerutkan kening ke arahnya. Pria itu tersenyum penuh arti. Kejadian waktu kamu ngompol karena takut divaksin. Astaga, segera aku melemparkan pandangan pada hamparan air laut yang biru nan luas. Nyi Roro, apa di dalam laut kamu punya obat penghilang ingatan? Bersambung.